Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Dini? Alhamdulillah Pak, sehat. Masih tetap semangat ya? Harus semangat. Iya, Alhamdulillah. Jadi saya mendengar ini Bu Dini sama Pak Zaini rencananya mau melakukan kegiatan coaching. Kalau boleh saya diizinkan menyimak ya Bu, menjadi observer. Oh iya Pak, saya akan melakukan sesi coaching bersama Pak Seini malam ini. Jam berapa Bu? Ntar lagi, 5 menit lagi lah. Oh baik. Nah, dari percakapan coaching nantinya, kompetensi yang mana yang perlu saya amati Bu di dalam proses kegiatan coaching? Yang pertama itu jelas di present Pak, karena itu menurut saya yang paling sulit. Terus yang kedua, saya itu ingin menggali, maksudnya pertanyaan yang berbobot gitu itu. Jadi saya pengen tujuan kompetensinya ke sana. Dua itu aja dulu. Kalau dulu, menurut saya kalau sudah dua itu ada, berarti proses coaching berjalan dengan lancar. Jadi pada proses apa kehadiran penuh dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya. Tuh. Nah, jadi harapan dari kegiatan percakapan kali ini apa, Bu? Harapannya saya bisa menggali potensi yang nantinya Pak Saini, dari ceritanya Pak Saini, saya juga belum tahu ceritanya nanti apa. Harapan saya bisa memberikan pertanyaan yang memancing Pak Saini untuk lebih berkembang lagi. Memberikan pertanyaan memancing yang berbobot ya, Bu, yang Ya, bisa diberikan kepada Pak terus, Sini nanti. lah iya terus bisa hadir secara penuh karena menurut saya itu yang paling susah. Kan nggak bisa ada gangguan sedikit pun gitu. Hadir penuh dan bisa memberikan pertanyaan memancing ya, Bu, kepada coach nantinya. Iya, betul. Nah, kalau boleh dilevelkan itu, dua kompetensi itu, Ibu ada di level berapa dari angka 1 sampai 10? Kalau untuk dari segi kehadiran ya, present itu saat ini di 7 lah. Terus kalau untuk Disetujui. pertanyaan berbobot itu paling di level 5. Jadi untuk present itu di level 7, kemudian memberikan pertanyaan berbobot itu di angka 5 ya, Bu. Ya. Kondisi level yang seperti itu maksudnya seperti apa kondisinya Ibu sekarang? Kalau dalam kehadiran penuhnya gini maksudnya Pak, kalau kehadiran penuh itu kalau kebetulan saya lagi tidak ada yang dipikirkan, oke lah, enak. Cuman kalau lagi ada sesuatu yang dipikirkan kan kita tidak tahu. Kadang tiba-tiba ada pikiran, apalagi mak-mak gitu kan. Kalau Mm-mm. untuk dari segi pertanyaan, saya itu memang kan paling tidak bisa, bukan tidak bisa, bisa hanya saja susah untuk menggali dan menemukan kata kunci yang lawan bicara saya itu katakan gitu. Jadi saya harus lebih keras berpikir untuk menggali potensi dan apa ya memunculkan pertanyaan yang memang itu berbobot yang bisa menggali potensi lawan bicara saya. Oh, seperti itu ya Bu kondisinya sekarang. Nah, setelah adanya kegiatan coaching ini, kira-kira harapan Ibu bisa naik level berapa ini? Baik dari kehadiran penuh dan bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Kalau dari level untuk kehadiran penuh, saya mencoba ke 9 atau ke 10. Sedangkan dari pertanyaan itu kalau 9 saya kok nggak yakin ya, paling 8 lah. Cuman kan lumayan lah ya, ada peningkatan gitu. Mm-mm. Iya, jadi ada harapannya ada peningkatan ya Bu dari yang Harapannya ada disampaikan Ibu ada tadi. harapannya ada peningkatan antara saya sebagai coach dan dan lawan bicara saya sebagai kunci untuk mengembangkan dirinya. Iya 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 ya. Nah, dari keinginan level yang diinginkan oleh Ibu tadi, apa upaya yang akan Ibu lakukan?
Upaya itu yang pertama itu saya mencoba untuk fokus, mindfulness-nya saya juga dipakai untuk bisa mengatur nafas saya agar saya bisa fokus hadir, fokus mendengarkan, tidak ada gangguan. Itu yang yang saya akan lakukan. Kalau untuk pertanyaan, saya akan mencoba benar-benar mencermati. Kalau saya sudah bisa hadir penuh, insya Allah saya juga bisa mencermati lah. Jadi saya bisa mengambil kata-kata kunci untuk saya jadikan pertanyaan yang berbobot guna pengembangan diri lawan bicara saya. Jadi dengan kehadiran penuh, biasanya mengalir ya Bu, akan Ya, memunculkan pertanyaan berbobot langsung ya Bu, seperti itu. itu dia. Iya. Apa Ibu berkomitmen untuk melakukan itu? Harus, kalau tidak dicoba terus berlatih kan kita tidak akan tahu. Jadi berkomitmen untuk melakukan itu ya harus mencobanya ya Bu. Coba. Iya, baik. Nah, dari percakapan singkat ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Kesimpulannya saya harus benar-benar melakukannya dengan semaksimal yang saya bisa. Saya harus benar-benar mencari kata kunci nantinya agar pertanyaan saya benar-benar berbobot dan bisa mengembangkan potensi dari lawan bicara saya. Iya, jadi artinya kehadiran penuh sehingga nanti kemudian bisa menyerap dari apa yang disampaikan oleh Koci dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sebagai kelanjutan dari apa yang disampaikan Koci seperti itu ya Bu. Iya, benar sekali. Iya baik, selamat bertugas Bu. Saya sambil lalu duduk manis di sini mendengarkan Ibu ya. Iya, Pak. Baik, monggo dilanjut Bu. Pak Saini, Iya, Bu katanya Dini. ada yang mau disampaikan. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Beginilah. Katanya tadi ada yang mau disampaikan sama saya. Iya betul, tadi saya telepon-telepon Bu Dini tuh enggak keangkat. Jadi yang saya chat WA tadi sudah centang hijau itu berarti sudah terbaca. Jadi jadi memang maksud saya itu nelpon Budi ini memang saya ingin bercerita-cerita, berkeluh kesah apa yang saya alami sekarang, Budi ini. Tentang, Ya, tentang apa yang saya alami sekarang di sekolah saya, Bu. oke. Tujuan, tujuannya, tujuannya gimana dulu? Ya, jadi intinya ketika sudah melakukan percakapan, saya menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah saya, jadi saya bisa nanti apa ya mengetahui jalan terbaik atau solusi terbaik dari saya sendiri terkait masalah yang saya hadapi itu. Tujuannya itu. Masalahnya itu keluh kesahnya kayak gimana, Pak? Bisa diceritain? Ya, baik Ibu, seperti ini. Jadi itu di sekolah saya itu SDN Kalengan Timur 10 itu di Kecamatan Kalengan Ibu. Dulunya itu pernah kita praktikkan ya sebuah apa itu namanya praktik atau metode pembelajaran berdiferensiasi itu dulu pernah saya lihat dari rekan saya itu. Nah, tapi masalahnya itu sekarang praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya masukkan itu sekarang sudah tidak dilihat lagi di kelas-kelas ya di sekolah itu di SDN Kalengan Timur 10 gitu Bu. Nah, maksudnya tadi Bapak bilang tidak terlihat lagi. Betul. Bisa lebih dispesifikkan kok bisa tidak terlihat lagi, Bapak taunya dari mana? Ya, jadi begini Bu, dulu itu ada salah seorang guru penggerak ya, eh, mungkin dia mendapatkan ilmunya dari pendidikan guru penggerak itu, sehingga dia itu eh,
mempraktikkan apa yang dia dapatkan itu di kelasnya. Nah, tapi sekarang itu rekan saya yang guru penggerak itu sudah tidak ada lagi di sekolah, Bu. Dia itu sekarang pindah ke sekolah lain. Nah, seperti itu. Jadi yang terlihat sekarang di sudah tidak ada lagi praktik pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Saya tidak lihat lagi. Padahal menurut saya itu sangat luar biasa, keren banget kalau dipraktikkan itu. Kalau memang kan nggak ada lagi, kalau dulu ada, sekarang nggak ada satu guru penggerak. Artinya hanya satu yang melakukan pembelajaran diferensiasi dari 6 kelas itu. Nah, iya yang saya lihat itu satu kelas waktu itu yang saya sering lihat itu, saya lihat sendiri, rekan saya itu yang melaksanakan itu di kelas 5, Ibu, di kelas 5 yang sering saya lihat itu. Nah, pernah juga rekan saya itu berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu di kegiatan komunitas belajar kita di sekolah. Kan di sekolah itu ada komunitas belajar yang kita bentuk. Jadi kita berbagi praktik dan salah satunya itu yang menjadi agenda kegiatan adalah berbagi praktik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Kalau memang kan sudah dilakukan praktek baik, itu berarti adalah ya ilmu yang didapat sama guru-guru yang lain. Nah, respon guru-guru yang lain itu gimana, Pak? Setelah dilakukan praktek baik. Nah, iya, yang saya lihat itu respon di awal itu sih oke-oke saja, Bu. Mereka itu pada semangat. Terlebih ketika mereka itu melaksanakan kegiatan di Kombel itu semuanya pada semangat. Tapi pada kenyataannya setelah kegiatan itu selesai, ya selesai juga. Tidak ada tindak lanjutnya di kelasnya masing-masing gitu, Bu. Oh, jadi artinya hanya untuk pengembangan diri tanpa dipraktekkan, begitu kan ini sama guru-guru Ya, yang lain. Ah, kalau ya seperti itu. keadaannya kayak gitu, rencana Bapak itu gimana ya? Ya, jadi saya berencana ya agar kegiatan praktik itu bisa terlaksana lagi praktik seperti itu. Itu rencana dan harapan saya seperti itu. Rencana, harapan, pengen ada lagi. Eh, ada ndak yang sudah Bapak lakukan untuk upaya untuk rencana itu bisa berjalan? Iya. Ya, jadi yang selama ini kita kolaborasikan ketika kita berkumpul dengan teman-teman sejawat nih Bu, kita sama-sama gurunya maksudnya. Ketika saya bersama guru-guru itu sejawat lah, sama-sama guru di sini. Kita itu kan sering apa itu namanya berdiskusi, kemudian bercerita-cerita terkait pembelajaran-pembelajaran praktik baik pembelajaran itu termasuk diferensiasi. Uh, Pernah juga saya sebagai rekan sejawat mereka itu juga, ayo gimana sih kalau kita praktikkan lagi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah di apa itu namanya dibagikan atau dipraktikkan oleh rekan saya yang guru penggerak itu. Sepertinya itu kan bagus buat apa itu namanya proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi intinya saya sudah mengajak rekan sejawat saya itu untuk uh, mempraktikkan kembali proses pembelajaran berdiferensiasi itu di semua kelasnya. Karena kita itu sering kumpul-kumpul. Kebetulan di sekolah saya itu Bu, teman-teman itu masih muda-muda semua, muda-muda semua. Tidak ada yang senior, saya saja yang senior. Saya yang senior, semuanya di bawah saya. Jadi seakan kita itu
enak lah kalau ngobrol, kemudian kita berkolaborasi. Saya kan tidak ada jarak sama, jadi sejawat kita itu enak. Jadi kita bisa ngobrol kapan saja, di mana saja, dengan rasa nyaman, keakraban dan semacamnya. Itu yang saya lakukan itu Ibu. Pernah mengajak mereka melakukan hal itu. Kalau memang di situ pernah melakukan, berarti berarti kan sudah dilakukan. Nah, Ya, responnya tapi responnya mereka sudah gimana? ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, responnya itu di awal sih mereka itu pada semangat untuk melaksanakan itu. Di awal saja, di awal saja. Hanya sekali dua kali sudah itu seiring dengan kepergian si teman saya itu yang sudah dimutasi menjadi pimpinan di sekolah lain itu, seakan-akan itu pembelajaran berdiferensinya juga hilang dari sekolah saya gitu, Bu. Mm-mm. Artinya gini, Pak, sampean kan bilang sudah mengajak, terus begitu lagi apa gini, eh yang GP sebelumnya kan itu sudah melakukan praktek baik, GP-nya hilang, Betul. pembelajarannya juga hilang, sampean sudah Etik melakukan baiknya hilang di sekolah gitu. praktek baiknya juga hilang, terus eh panjenengan juga sudah ngomong sama guru-guru, sudah Betul, cerita-cerita tentang mau mengadakan kembali. Responnya betul. sudah baik. Nah, Ya. terus langkah selanjutnya sampean mau gimana? Ya itu, Bu. Jadi kita itu kan sejawat. Kita ikut sejawat. Jadi saya hanya bisa mengajak mereka, itu langkah awalnya. Kemudian yang saya pikirkan sekarang adalah mungkin salah satunya mungkin bisa berkolaborasi, Bu. Salah satunya dengan rekan saya yang GP itu untuk ya paling enggak misalnya ada waktu itu bisa main-main ke sekolah untuk berbagi praktiknya atau menguatkan menguatkan apa itu namanya komitmen pada rekan-rekan di sekolah itu mungkin salah satunya seperti itu, Bu. Oke, berarti artinya Bapak mau berkomitmen untuk melanjutkan pembelajaran diferensiasi dengan cara berkolaborasi dan mengajak yang GP sebelumnya itu, begitu kan? Betul. Kalau Bapak memang Karena kan ini, Bu, kan pemahaman kita itu kan belum fasih betul. Mm, mm, Jadi mm. kita itu kurang menguasai betul gimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi pemahaman kita itu artinya belum final lah. Kita masih proses belajar waktu itu. Tiba-tiba ditinggal, ya jadi mungkin dari situ teman-teman itu merasa apa ya? Merasa pengetahuannya masih kurang terkait pembelajaran berdiferensiasi itu, dan di sini semacam orang yang mau memberikan praktik baiknya itu sudah tidak ada. Jadi akhirnya teman-teman itu jadi males gitu, Bu. Yang saya pikirkan seperti itu. Oke, oke. Jadi maksudnya di sini kan sudah ada komitmen nih. Bapak mau melanjutkan dengan cara berkolaborasi, dengan cara pendekatan, tadi kan berdiskusi dan cerita. Eh, Kira-kira itu kapan Bapak akan melakukannya? Ya ini kan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu maksudnya. Iya, kapan? Maksudnya gini, Bapak itu kan sudah yang mau kolaborasi, terus mengajak GP itu Oh, kan sudah menjadi apa ya? Sudah berkomitmen mau ke sana. Nah, itu mau dilakukannya kapan? yang mau mengajak, oh iya. Ini yang akan saya lakukan itu mungkin secepatnya saya akan menghubungi teman saya itu, Bu. Secepatnya. Saya tidak sabar nih Pak, pengen tahu lah nanti gimana komitmennya Bapak tentang
berkolaborasi ini bersama GP dan hasilnya nanti seperti apa, kapan Bapak mau cerita lagi sama saya untuk perkembangannya ini? Ya, setelah saya menghubungi teman saya dalam waktu dekat ini, mungkin setelah itu saya akan menghubungi Bu Dini kembali. Ada spesifik waktunya enggak? Ya, ini kan sudah kalau sekarang itu kan kita itu jelang penutupan akhir semester. Jadi kita itu kan sudah SAS sekarang. Tidak ada pembelajaran lagi di kelas. Insya Allah kan mulai Senin depan itu sudah SAS. Jadi awal tapel semester 2 mungkin itu kita sudah menghubungi Bu Dini lagi terkait dengan yang kita bicarakan ini. Oke, baik Pak. Saya cukup menantikan itu. Nanti kita sambung lagi cerita-ceritanya. Saya pengen tahu hasil dari aksi yang sudah Bapak lakukan. Siap, Ibu, siap. Oh iya, Bu. Ini saya ada acara ini sekarang. Jadi makasih waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya selama ini ya, yang saya rasakan selama ini. Sama-sama Pak, ditunggu kabar baiknya ya Pak ya. Siap, makasih. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Pak. Sudah selesai ya Sudah. proses coachingnya dengan Mbak Zaini? Alhamdulillah sudah. Gimana perasaannya Bu? Perasaannya campur aduk. Saya enggak tahu. Campur aduk ya Bu? Campur aduk, saya enggak tahu Pak Zaini bisa mengembangkan itu atau tidak. Nantinya saya masih menunggu hasil dari coachingnya ini. Karena kan memang kan harus berkala Pak. Enggak kira dilihat dari sekarang kan. Iya. Nah, ini kalau Ibu menilai dari performa yang sudah dilakukan, dari kompetensi yang sudah Ibu sampaikan di awal, yaitu present dan juga memberikan pertanyaan bobot tadi selama percakapan coaching, bagaimana Ibu menilainya performa itu? Saya menilainya bahkan lebih dari ekspektasi ya. Maksudnya lebih dari iya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, bukan lebih dari tidak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasi saya itu di kehadiran maunya 9. Tidak tahunya tadi di tengah adalah blanknya karena keganggu sama kompor belum dimatikan. Oh, karena terganggu dengan kompor yang belum dimatikan ya Bu. Jadi akhirnya sedikit kurang fokus ya Bu. Iya, sedikit kurang fokus. Kehadirannya kurang penuh ya Bu. Nah, itu makanya kan tadinya saya pengen hadir penuh, dapat nilai skalanya 9 atau 10, enggak tahunya skalanya di 8 lah. Adalah peningkatan, cuman namanya mak-mak mungkin kepikiran hilang sendiri. Tapi saya yang di luar ekspektasi itu jadi apa ini yang berbobot. Nah, maksudnya saya di pertanyaannya berbobot justru kayaknya lebih keluar gitu loh daripada saya sebelum-sebelumnya. Iya. Jadi Ibu nilai kalau untuk kehadiran penuh itu mungkin belum sampai kepada level yang diinginkan ya Bu. Kemudian tetapi pada kompetensi menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu sudah di atas ekspektasi. Iya. Seperti level yang Ibu harapkan. Seperti itu ya Bu? Benar-benar. Apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh, silakan Pak. Baik, kalau boleh. Jadi tadi saya kan juga mengamati, saya mengamati pada saat Ibu tadi menanyakan dari awal sampai kepada akhir pada Pak Zaini. Jadi saat Pak Zaini tadi menyampaikan beberapa rencana-rencana, nah Ibu sudah tanya komitmen terhadap rencana-rencana yang akan dilakukan Pak Zaini. Nah, itu sudah sesuai dari standar yang sudah Ibu sampaikan di awal. Betul seperti itu, Bu? Iya, benar Pak. Makanya dari rencana-rencana sudah ditanyakan komitmen kan?
Iya, benar. Iya. Jadi, nah ke depannya ini apalagi kompetensi yang akan Ibu lebih capai daripada yang sekarang, Bu? Yang akan Ibu tingkatkan? Mungkin saya akan meningkatkan untuk latihan ya Pak ya, karena tambah banyak kita latihan, jadi tambah mengalir apa pertanyaannya gitu tuh loh. Dan saya akan mencoba latihan mindfulness-nya karena memang kan kehadiran penuh itu benar-benar berpengaruh. Buktinya tadi padahal cuman ya udah dimatikan enggak ya, tapi kok ngeblanknya sampai segitu sampai sampai saya tadi kayak berulang kali. Jadi memperbanyak latihan dan mencoba latihan sering mungkin mindfulness ya, Bu? Iya, benar. Iya. Nah, untuk mencapai itu langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan kira-kira? Untuk Langkah memperbanyak latihan, kemudian mindfulness, apa yang akan Ibu lakukan rencananya? Kalau untuk latihan, nanti saya akan coba dengan teman-teman sejawat. Artinya tidak merasa jadi, ayo kita melakukan kegiatan coaching, enggak. Hanya saja berbincang-bincang, saya akan mencari, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar potensi lawan bicara saya itu lebih berkembang. Kalau dari segi kehadiran penuh ini, saya akan coba mungkin tiap pagi kali ya Pak ya, senam mindfulness yoga gitu misalnya. Itu kan menenangkan hati. Barangkali bisa kalau kita belajar gitu. Jadi saatnya kita fokus, benar-benar fokus di situ gak ada gangguan yang tiba-tiba muncul di benak. Iya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Senam, seperti itu ya, Bu? Iya, Iya. harus gitu. Baik, kapan kira-kira Ibu akan melakukan itu? Rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalau untuk mindfulness kayaknya mulai besok deh Pak, karena memang fokus dan konsentrasi itu benar-benar harus dilakukan secepatnya. Tapi kalau untuk untuk pertanyaan coaching, untuk kegiatan coaching, saya akan mencoba bertanya sama mencoba sama teman sejawat itu kalau ada lawan bicara yang memang benar-benar kegiatannya fokus dan mereka mau bercerita pada kita. Baik. Nah, Ibu komitmen enggak dengan apa yang disampaikan dari langkah-langkah, kemudian waktu yang sudah Ibu sampaikan tadi? Harus Bagaimana harus komitmen Ibu? harus 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 mau berkomitmen, harus mau bertanggung jawab dan harus melancarkan aksi. Iya, baik. Jadi apa ini yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan yang singkat di kedua kalinya setelah proses coaching tadi? Kesimpulan yang saya ambil adalah kehadiran penuh itu memang yang utama, Pak. Latihan untuk mindfulness kita harus benar-benar tenang, fokus, konsentrasi, terus berlatih untuk mencari, untuk menggali potensi lawan bicara itu yang dimana kita harus mencari atau mencari kata kunci supaya kita bisa merangkai pertanyaan yang berbobot kepada lawan bicara. Betul. Jadi mindfulness benar-benar penting ya, Bu. Ya, sangat Sehingga penting. iya, baik. Baik, terima kasih ya, Bu. Sudah saya diberikan kesempatan untuk mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Sama-sama, Mbak. Sama-sama, Sampai Bapak. ketemu di Terima kasih lagi. kesempatan waktu yang lain ya. Ya, Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.